Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang sejarah Indonesia. Nama saya Muhammad Aditya Rapli. Nama saya M. Abdullah Rifki. Nama saya M. Michael Fikri. Nama saya Nurmaksa Wijaya. Nama saya Francisco Arbetosan. 1. Peran sang proklamator. A. Insinyur Soekarno. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Sudah aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Tahun 1927 bersama kawan-kawannya mendirikan PNI. Oleh karena perjuangannya, ia seringkali keluar masuk penjara. Kemudian pada zaman Jepang, ia pernah menjadi ketua Putra Chosangiin dan PPKI, serta pernah menjadi anggota BPUPKI. Begitu tiba di tanah air dari perjalanannya ke Saigon, Soekarno menyampaikan pidato singkat. Isi pidato itu antara lain pernyataan bahwa Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Hal ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia. Bersama Muhatta, Soekarno menjadi tokoh sentral yang harus didesak oleh para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya ia harus diungsikan ke Ranges Dengklok. Sepulangnya dari Ranges Dengklok, ia bersama Muhatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dan menuliskannya pada secari kertas. Soekarno bersama Muhatta diberi kepercayaan untuk menandatangani teks proklamasi tersebut. Tanggal 17 Agustus 1945, peran Soekarno semakin penting. Secara tidak langsung ia terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Soekarno dengan didampingi Muhatta diberi kepercayaan membaca teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. B. DRS Mohatta, tokoh lain yang sangat penting dalam berbagai peristiwa sekitar proklamasi adalah DRS Mohatta. Ia dilahirkan di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah satu seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di luar negeri Belanda. Setelah di tanah air, ia aktif di PNI bersama Bung Karno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI baru. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi salah satu seorang pemimpin putra, menjadi anggota BPUKI dan wakil ketua PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Mohatta dan Soekarno menjadi Dewi Tunggal yang sulit dipisahkan. Bersama Bung Karno, ia juga 2. Peran para tokoh sekitar proklamasi. A. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ia tutup usia pada bulan Desember 1978. Pada masa pergerakan nasional, ia aktif di PI dan PNI. Kemudian pada masa pendudukan Jepang sebagai Kaikun, bekerja pada KAI. Ia juga sebagai anggota BPUPKI dan PKI. Ahmad Subarjo. Ia juga sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Ahmad Subarjo tidak hadir pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Tokoh Ahmad Subarjo boleh dikatakan sebagai tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok. Sebab dengan jaminan nyawa Ahmad Subarjo, akhirnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan rombongan diperbolehkan kembali ke Jakarta. B. Soekarni Kartodiwiryo. Soekarni Kartodiwiryo adalah seorang pemuda gagah berani. Ia merupakan salah seorang pemimpin gerakan pemuda di masa proklamasi. Tokoh ini dilahirkan di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916 dan meninggal pada tanggal 4 Mei
1971. Sejak muda ia sudah aktif dalam pergerakan politik. Semasa pendudukan Jepang ia bekerja pada kantor berita Dome. Kemudian ia aktif di dalam gerakan pemuda. Bahkan ia menjadi pemimpin gerakan pemuda yang berpusat di Asrama Pemuda Angkatan Baru di Menteng Raya 31 Jakarta. Soekarni merupakan pelapor penculikan Soekarno dan Muhatta ke Rengas Dengklok. C. Sayuti Melik. Beliau lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta. Beliau berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Ia yang mengetik teks proklamasi yang dibaca oleh Soekarno-Hatta. Sejak muda, Sayuti Melik sudah aktif dalam gerakan dalam politik dan jurnalistik. Tahun 1942 menjadi pemimpin redaksi Surat Kabar Sinar Baru Semarang. D. Burhanuddin Muhammadiyah. Beliau lahir di Kota Raja pada tanggal 7 April 19. D. Burhanuddin Muhammadiyah. Beliau lahir di Kota Raja pada tanggal 7 April 1917. Ia berbakat di bidang jurnalistik. Sejak tahun 1937 sudah menjadi redaktur berbagai surat kabar. Pada awal pendudukan Jepang, ia bekerja pada radio militer. Pada tahun 1942 sampai 1945, ia bekerja sebagai wartawan pada Hari Asia Raya Latih Hendraningrat. Beliau adalah salah satu komandan peta. Pada saat pelaksanaan proklamasi, ia merupakan salah satu tokoh yang cukup sibuk. Ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di Pegangsaan Timur nomor 56. Pada saat pelaksanaan proklamasi telah menyiapkan barisan yang mempersilahkan Soekarno membaca teks proklamasi. Kemudian Latih Hendraningrat dengan dibantu Sultan mengibarkan saka merah putih, dan yang membantu membawakan bendera merah putih adalah SK Trimurti. Ya. F. Tersebut adalah pemuda yang ditugasi mencari bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Karena gugup dan tegang, ia menggunakan adalah sebatang bambu. Padahal tidak terlalu jauh dari rumah Soekarno ada tiang bendera dari besi. Suhud bersama Latih Hendraningrat adalah pengibar bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. G. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya waktu itu dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, ia sangat sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut, termasuk pengadaan mikrofon dan pengeras suara. H. Dr. Muwardi. Tokoh muda Muwardi bertugas dalam bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah menugaskan anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan di sekitar kediaman Bung Karno. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia juga membagi tugas kepada para anggota barisan pelapor dan peta untuk menjaga keamanan Bung Karno dan Muhatta. I. Sultan Syahrir. Tokoh ini pada zaman pendudukan Jepang memilih aktif dalam gerakan bawah tanah bersama beberapa. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Setelah lulus di SD, sekarang ia melanjutkan ke SMP di Medan. Kemudian ia mengikuti studi di MS atau SMA. Sekarang di bagian A di Bandung. Setelah itu ia aktif dalam berbagai organisasi, bahkan dia ikut mendirikan JOM Indonesia di masa penjajahan Belanda. Ia sudah militan dalam pergerakan politik pada masa akhir pendudukan Jepang dan menjelang proklamasi, termasuk kemudian aktif untuk ikut mendesak Bung Hatta dan Bung Karno agar segera merdeka Indonesia, karena ia dapat mendengarkan radio bahwa Jepang telah menyerah. Setelah merdeka, pada awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. J. Frans Sumarto Mendur. Tokoh Frans Sumarto Mendur adalah tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia telah mengabadikan berbagai peristiwa penting di sekitar proklamasi. Ia bergabung dengan kawan-kawan di Indonesia Press Photo-Science atau IPOS. K. Sahrudin. Sahrudin adalah seorang wartawan Dome. Ia dengan berani memasuki halaman gedung siaran RRI karena gedung siaran dijaga oleh Jepang. Maka terpaksa melalui belakang, yaitu dengan memanjat tembok belakang gedung dari jalan Tanah Abang. I.
Bush dan Yusuf Ronodipuro. Tokoh F. Bush dan Yusuf Ronodipuro berperan penting dalam penyebar luasan berita proklamasi. Kedua tokoh ini merupakan penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak Kampetai. M. Lambertus Nicodemus Palar. Lambertus Nicodemus Lambertus. Nah, gimana lah Cok? Lambertus Nicodemus Palar atau lebih bikin Ada dulu nggak? biar aja. Lanjut ah. Mau potong ini. M. Lambertus Nicodemus Palar. Lambertus Nicodemus Palar atau lebih dikenal dengan LN Palar adalah si orang. Jadi jangan dipotong kata ya. Santai aja. Aku namanya kita Palar ini. Udah cowok, Santai aduh. aja. Santai aja kita. Aku santai aja, tadi dah. Kerja ketawa. Ada coba namanya kita Palar anjing. Siapa aku hitamnya? M. Lambertus Nicodemus Palar. Lambertus Nicodemus Palar atau lebih dikenal dengan LN Palar adalah seorang diplomat ulung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya melalui diplomasi. Dia lahir di Tomohon, Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juni 1900. Pendidikan dan tentunya adalah sekolah mulu di Tondono, kemudian beliau ke sekolah di Yogyakarta di AMS dan ITB, namun Palar tidak menyelesaikan pelajaran di ITB. Pada tahun 1947, LN Palar diminta oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juru bicara Republik Indonesia di PBB. Pada akhir tahun 1947, dibantu oleh Sudarpo, Sodjatmoko, dan Sumitro. Palar membuka kantor perwakilan Republik Indonesia di New York. Palar membawa kantor perwakilan Republik Indonesia di New York sebelum pengakuan kedaulatan Republik Indonesia 1949. Status Palar saat itu adalah status Palar saat saat itu adalah sebagai partinjok. Kemudian pada tahun 1950 setelah Indonesia mendapat kedaulatan penuh dan Indonesia menjadi anggota PBB ke-60, Palar resmi sebagai perwakilan Republik Indonesia dengan status keanggotaan penuh. N. Sumitro Jojo Hadikusumo, begawan ekonomi Indonesia yang idealis ini selalu konsisten terhadap sikapnya yang dianggap benar. Sumitro lahir di Kebumen, Jawa Tengah 29 Mei 1917. Ayahnya Margono adalah pendiri Bank BRI setelah menamatkan sekolahnya di Algeria Bourget School. Dia langsung berangkat ke Belanda. Dia juga pernah belajar di Barcelona dan Rotterdam untuk mempelajari ekonomi.